diperlukan, karena kalau kita tidak ke masyarakat atau tidak turun di desa, kita tidak akan tahu itu kan apa yang dibutuhkan oleh desa, masyarakat maksudnya gitu kan. Guda gini gitu. Ya lah itu pokoknya makan. Oh, bolak-balik. Nah, mobile. Sora Kertawangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam lestari. Ya, ketemu lagi di Sora Kertawangi, saluran olah rasa dan karya Kertawangi. Bangun desa, bangun Indonesia. Selamat siang. Selamat pagi, Pak. Oh iya. Iya. Ya biar nggak apa-apa, biar semangat. Iya, pagi. Kalau saya selalu pagi aja. Ya udah ulangi, selamat pagi Bu. Pagi Akang. Wis, luar biasa, energik sekali ya nih tamu kali ini ya. Wis, Masya Allah. Tetap kata-kata pembuka saya. Tiada tamu yang datang ke sini kecuali tamunya adalah tamu spesial. Nih. Wis. Hari ini kita berbangga kedatangan seorang ibu yang energi, manis, humanis, nah, manis ya? Iya, manis ya. Manis. Ya. Luar biasa ya. Siap. Nah, kenapa saya katakan spesial? Nah, karena tak mungkin suatu pemerintahan itu bisa maju, betul, berkembang, betul, berprestasi, betul, tanpa pelayanan yang baik. Oh. Betul nggak? Ya. Betul sekali, Kang. Dan kebetulan, nah ini adalah seorang kasih pelayanan. Kita sambut Ibu Alit. Ya, Ibu Alit tapi badannya lebih besar daripada saya. Besar, Kang. Ya. Akhirnya boleh deh Ibu biar lebih jelas kenalan dulu deh biar lebih terkenal. Kenalan aja ini teh. Kenalan. Hanya kenalan kan? Ya kenalan. Kenalan dulu. Baik, terima kasih Akang. Saya Alit Agustini. Kalau orang-orang bentar. Saya tahu Bu Alit lahirnya bulan Agustus ya? Pasti. Kalau bulan Oktober? Ya, Oktober Tini. Oh, Oktober Tini. Baik. Ya, saya Alit Agustini, Kang. Ya. Kalau teman-teman kantor saya biasa panggil saya Uce. Oh ya betul. Tapi sebenarnya saya nggak seperti Uce sih. Ambu. Ya, ambu. Ya. Uce ya. Saya lahir tadi betul bulan Agustus tahun 86. Tapi saya tidak seperti 30 tahun, Kak. Ya, saya baru ngomong. Saya itu baru ngomong. Tapi kayaknya kalau diomongin nggak bakal bicara orang lain, kan? Iya, tadi saya mau ngomong, Ibu seperti yang 53 gitu. Benar, karena Ece-nya itu. Bukan karena dari tahunnya, dari Ece-nya. Masih muda, benar. Masih kelihatan muda. Makanya tadi saya bilang kan manis, humanis, orangnya romantis, energi kan gitu. Karena itu masih muda. Tadi juga kan sudah diawali, saya selamat siang, selamat pagi. Wow, kan energinya. Tapi jiwanya tetap masih muda kan? Kan memang masih muda Ibu. Ya, masih muda. Nah, kan Ibu dikasih pelayanan ya. Betul. Nah, apa sih peran kasih pelayanan itu di desa? Maksudnya begini, bentar. Maksudnya, kenapa saya hadirkan orang spesial di sini? Nah, karena harapan saya, ke depan, ini Sora Kertawangi ini bisa menjadi referensi buat teman-teman di luar sana. Betul. Nah, seperti apa sih membangun desa yang baik itu? Nah, seperti apa sih kalau kasih pelayanan di desa yang baik itu? Nah, ya perkara maju dan berkembang. Nah, itu kan satu faktor lah. Nah, faktor keberuntungan. Nah, tapi kan harus ada upaya. Betul. Nah, dan baik ataupun tidak baik sebenarnya itu kan hanya sudut pandang. Betul. Nah, namun harapannya ini sekali lagi sebagai referensi. Ya. Nah, siap. Boleh. Apa perannya Ibu sebagai kasih pelayanan? Jadi saya itu sebagai kasih pelayanan itu dari tahun 2015 kan. Wis, berarti hampir 9 tahun ya? Betul. 10 tahun ya? 10 tahun. Ya. Jadi sebelumnya memang saya itu bukan dikasih pelayanan. Ya. Tapi awal masuk itu di Ekbank, kemudian di Kaur Keuangan pernah juga. Nah, yang terakhir sekarang ini dikasih pelayanan. Wis, berarti
Saya jadi 3 posisi Kang dulu. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong ya. Ya, Karena kan, mohon maaf, memang itu sesuatu yang wajar ya, kalau di sebuah pemerintahan kan ada apa namanya itu, kalau ganti itu apa itu? Bukan mutasi ya, rolling. Ya anggap mutasi, rotasi ataupun apapun itu rolling itu kan. Sebenarnya gini, kadang-kadang kan ada yang menjabat di suatu instansi atau dia menjabat sebagai apa, pas mau dipindahin, wah saya tidak mau, kan gitu kan. Nah padahal kan itu sebenarnya sebuah kebaikan kalau kita bisa memanfaatkannya. Kenapa? Karena kita bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman. Maka pantas dan jelas serta cocok nih Bu Alit ini dikasih pelayanan. Kenapa? Karena pengalamannya sudah banyak. Jadi selain dia sekarang dikasih pelayanan, pernah juga di tempat yang lain, profesi yang lain. Biasa ya. Baik. Kembali lagi ke kasih pelayanan ya Pak ya Kang. Jadi kasih pelayanan itu sebetulnya itu mukanya desa. Ya, jadi betul. mukanya desa. Betul. Jadi awalnya itu muka desa. Kenapa muka desa? Karena pelayanan itu sebenarnya desa itu kan sebagai pelayanan masyarakat. Betul. Gitu kan. Desa itu adalah bagian dari masyarakat. Masyarakat adalah desa. Jadi pelayanan itu adalah muka depannya desa. Jadi apapun kebutuhan masyarakat, baik itu dari administrasi, baik itu dari apapun, itu datangnya ke pelayanan dulu. Tapi selain itu Kang, dikasih pelayanan itu bukan hanya pelayanan umum saja, tetapi dikasih pelayanan itu yang paling utama adalah lebih ke pemberdayaan masyarakatnya. Pelayanan gitu. Dan lebih utamanya ke pemberdayaan masyarakatnya, betul gitu. Jadi tugas saya sebenarnya sih kalau dibilang ya lebih ke lapangan gitu ya Kang. Jadi lebih ke banyak menemui masyarakat. Berarti bukan melayani di office atau di depan saja ya? Iya betul. Tapi secara umum ya pelayanannya melayani. Ya di antaranya kesejahteraannya juga, ya pemberdayaannya juga. Paling utamanya adalah kemandirian masyarakatnya. Kemandiriannya, luar biasa. Jadi ya di pemberdayaan itu kesejahteraan dan kemandirian masyarakatnya yang paling utama. Cuma memang untuk menumbuhkan rasa kemandirian, kesadaran, perilaku, sikap itu agak sulit juga Kang, gitu kan. Tapi saya percaya Ibu bisa membawakan ini. Kenapa? Karena saya lihat dari energinya Ibu ya. Nah, karena kan gini, kalau pelayanan itu ya yang saya dengar nih ya. Nah, ini di desa-desa lain gitu kan, ataupun ya mungkin saja terjadi di sini. Kan kadang-kadang kan masyarakat tuh sebagian masyarakat tuh fobia datang ke desa. Betul. Sebenarnya ini karena ketidakpahaman mereka. Jadi mereka tuh menganggap bahwa desa itu sangat administrator, jadi harus tahapannya begini-begini. Nah, terus desa tuh kesannya datang ke desa tuh gimana gitu, segan gitu ya. Nah, tapi kan dengan humanisnya kita, nah saya yakin masyarakat itu akan betah, karena kan desa itu sebagai pelayan publik yang harus melayani publik. Nah, dengan passion Ibu, nah saya punya keyakinan, nah ini desa maju dan berkembang karena peran Ibu juga. Jadi kalau teman-teman saya di desa itu kan manggil ece nusok budak gidig bahasanya ya. Budak gidig itu apa sih? Kalau bahasa Indonesianya jalannya tuh cepat mungkin gitu ya. Gitu kan. Jadi apa ya budak gidig gitu. Ya lah itu pokoknya makan. Bolak-balik. Nah. Mobile. Mobile atau bahasa kerennya tuh kaditu kadieu. Nah, kaditu kadieu gitu kan ya. Ya memang itu harus diperlukan, karena kalau kita tidak ke masyarakat atau kita tidak turun di desa, kita tidak akan tahu. Itu kan apa yang dibutuhkan oleh desa, masyarakat maksudnya gitu kan. Jadi budak-gidig gitu ya. Luar biasa. Sebenarnya dan saya juga suka kan kalau harus disimpan terus di desa itu sebenarnya jenuh. Jadi kalau misalkan ada kegiatan nih ke lapangan lebih menikmati. Karena kita bisa tahu nih kalau ke lapangan karakter masyarakatnya seperti apa, potensi masalah di masyarakat itu apa gitu kan. Berarti dengan turun ke lapangan, nah sebenarnya kita akan lebih banyak mendapatkan pengalaman dan ilmu ya. Betul. Karena kan beda orang, beda masyarakat, beda pendidikan, beda latar belakang keluarga. Akhirnya secara psikologi kan sifat mereka tuh beda-beda. Dengan kita hadir ke masyarakat, berarti kita bisa lebih tahu keinginan dan harapan masyarakat. Ya gitu ya. Betul. Wah nih. Saya kasih pelayanan ke masyarakat dengan berbagai karakteristik. Apalagi kepala desa saya kan. Itu gimana kepala desanya? Kepala desa
itu maksudnya dia harus menampung dari aspirasi dari berbagai sudut, dari masyarakat yang luas gitu kan. Tapi kan ibu juga mewakili dong, memperingan dong. Sebetulnya ya, cuma maksudnya kebijakan itu kan tetap ada di beliau. Artinya saya yang menampung aspirasi dari masyarakat, masalah dan potensi yang ada di masyarakat, baru nanti disampaikan ke kepala desa. Belum kaur kasih yang lain. Betul, jadi kan dari beberapa kasih dan kaur nih harus kita sodorkan ke kepala desa saya. Tapi saya kan ini lihat nih, boleh dilihat di IG-nya Desa Kertawangi, YouTube-nya Desa Kertawangi, ataupun Facebook-nya Kertawangi. Nah, memang Desa Kertawangi ini luar biasa. Jadi prestasinya sangat banyak. Itu sangat dirasakan sekali sama saya, Kang. Jadi ketika saya 2013 di Desa Kertawangi sampai saat ini memang banyak banget perubahan yang ketika masa jabatan dari kepala desa. Dengan kebijakan kepala desa saat ini. Betul. Yang saya rasakan mungkin khususnya di pemberdayaan itu sekarang dengan adanya Big Farmer itu menjadi itu bagian dari pemberdayaan ya. Betul. Jadi pemberdayaan itu kan itu memanfaatkan masyarakat gitu kan. Jadi untuk meningkatkan kesadaran masyarakatnya lagi. Luar biasa. Nah, selain itu juga Kang, itu kan di pemberdayaannya nih. Nah, di pelayanannya juga ada kemajuannya juga Kang. Apa tuh? Apa? Jadi untuk pelayanan umum, Desa Kertawangi itu punya pelayanan digital Kang. Betul. Kan jadi memang sekarang kan eranya digital. Betul. Ya, contohnya maksudnya gimana? Nah, jadi di pelayanan umum ini Desa Kertawangi memiliki satu produk atau inovasi yang digagas oleh kepala desa bersama teman-teman yang lainnya, itu adalah program Sispek. Sistem Informasi Kertawangi. Berarti berbasis digital. Betul. Luar biasa. Jadi itu untuk mempermudah ya. Betul, itu untuk mempermudah kebutuhan masyarakat secara administrasi. Jadi masyarakat tinggal masuk ke website atau melalui HP lah sekarang gitu kan. Jadi tinggal di-download, terus tinggal masukkan password dulu, daftar dulu itu tentunya. Nanti punya password, nanti tinggal dipilih apa yang ada atau yang dibutuhkan di aplikasi di bawah nih ada Sispek. Ini benar-benar ini ya. Jadi masyarakat tidak harus tepuk tangan dulu dong, Wah, berarti nih saudara dan sahabat dimanapun berada. Nah, ini bisa yang sudah ada berarti diperbaiki. Betul. Yang belum ada, nah ini kan inovasi baik. Nah, kenapa? Karena pelayanan itu bisa lebih mudah ya. Betul. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke desa. Jadi datang ke desa itu hanya mengambil hasilnya saja. Betul. Jadi bisa download, lalu masukkan passwordnya gitu. Password dia daftar, registrasi dulu. Nah, setelah itu apa kebutuhannya, baru datang ke desa. Betul. Nah, berarti kalau SOP misalkan standar pelayanan di desa misalkan harusnya 10 menit, nah idealnya gitu ya, lebih kan kayak di Kertawangi kan 10 menit. Berarti dengan adanya program ini, aplikasi ini bisa lebih cepat ya? Bisa lebih cepat, bisa di mana saja, bisa sedang apa saja gitu Kang. Keren. Jadi maksudnya bisa sedang apa aja. Kalau ibu-ibu nih mager, anaknya butuh akte kelahiran nih Kang. Aduh, kudu ke desa gitu kan, harus ke sini dulu, ke sana dulu. Dia bisa sembari rebahan. Buka aplikasi Sispek, dimasukkan username, password, terus dia cari aja akte kelahiran, dan di situ juga sudah disediakan persyaratan apa saja yang harus disediakan dan diupload. Keren. Kalau misalkan yang datang ke desa itu kadang-kadang datang nih Kang ke desa, Bu, kartu keluarganya mana ketinggalan, balik lagi Kang. Tapi kalau dari aplikasi Sispek kan tidak. Jadi karena di rumah, kartu keluarganya ada, tinggal di-upload. Luar biasa. Berarti nih, yang dulu ya datang ke desa tuh segan, kan di desa itu kaku. Nah, dengan pelayanan langsungnya juga humanis, ditambah lagi program Sispek, ini lebih sempurna ini. Ini bisa ditiru nih ya oleh desa-desa yang lain. Kalau di Kecamatan Cisarua ini baru Desa Kertawangi kan punya aplikasi Sispek. Mungkin di Bandung Barat juga bisa saja kan? Mungkin saja. Ya, kan Sispek tuh kan
inovasi kan ya. Ya, nah, itu inovasi Desa Kertawan. Ya, betul. Sejak Kepala Desa Bapak Yanto Bing Surya. Jadi sebenarnya banyak inovasinya. Oke. Tantangan ada nggak tantangannya itu sebagai sebagai kasih pelayanan? Kalau tantangan di pemberdayaannya sangat banyak. Karena apa? Karena pemberdayaan masyarakat ya, konteksnya juga sudah berhubungan dengan langsung masyarakat. Dengan tadi Akang bilang bahwa bertemu masyarakat dengan latar belakang yang berbeda, pendidikan yang berbeda, terus potensi yang berbeda, kemauan yang berbeda, itu udah satu tantangan saya. Yang kedua, itu tadi kan kalau pemberdayaan itu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan. Kemandirian tuh kan, artinya kalau mandiri harus sudah bisa sendiri dong. Tapi tantangan yang lebih utamanya adalah kembali lagi ke kebijakan dari pemerintah juga, yang agak bukan menghalangi mungkin ya, jadi agak kita di sisi lain kita masyarakat harus mandiri, tapi di sisi lain kebijakan dari pemerintah itu kalau bahasa Sunda itu ngogo ya, apa ya ngogo kalau bahasa Indonesia? Memanjakan masyarakat. Contohnya sekarang ada berbagai dengan bantuan nih Kak. Jadi bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu kan contoh kecil nih. Kalau ini kan ada PKT nih di kita, itu kan kegotong royongan nih Kang. Jadi oke, gotong royong bikin apa nanti ada upahnya nih, gitu kan. Nah itu kan udah, oh iya ada upahnya baru dia mau. Di sisi lain kita harus benar-benar mandiri, memandirikan masyarakat bahwa masyarakat harus bisa sendiri tanpa bergantung ke pemerintah desa, pemerintah pusat. Itu kan harapannya namanya? Tapi kan izin ya, sebentar. Kan kenapa PKT Padat Karya Tunai itu dibayar? Sebenarnya itu program baik pemerintah. Kenapa? Karena kan rasa gotong royong itu tidak ada. Sudah mulai berkurang maksudnya. Nah akhirnya supaya mau bergotong royong baru dikasih anggaran. Tapi kalau nggak ada PKT-nya, ada nggak Kang gotong royong? Sebagian sih masih ada. Cuman akhirnya memang akhirnya ketergantungan. Betul. Nah cuman kan awalnya tujuannya itu kan karena gotong royong berkurang, akhirnya dikasih. Ya sebenarnya tinggal tadi bagaimana ibu sebagai kasih pelayanan, bagaimana memperdayakan, mengakali lah. Jadi jangan sampai si masyarakat itu ketergantungan. Nah, itu. Jadi itu lebih ke mungkin tugas saya juga lebih banyak untuk mendatangi masyarakat, bersilaturahmi, berkomunikasi, bagaimana caranya agar apapun yang menjadi kebijakan itu tidak disalah terimakan oleh masyarakat. Artinya bahwa itu adalah hal yang baik. Gitu. Oke. Sebenarnya kita masih ingin terus nih ya. Nah, satu lagi tantangan di Sispek tadi. Sebenarnya masih ada nih, harus PR nih. Iya, kan harusnya saya. Biar harusnya saya yang bertanya. Maksudnya saya menjelaskan siap. Apa tantangannya ya? Tantangannya kan Sispek itu berbasis aplikasi. Kan masyarakat pun tidak sama, ada yang punya HP, ada yang punya juga belum Android kan. Betul. Itu kan tantangan. Nah itu bagaimana itu? Jadi tantangannya Kang, kita itu di Sispek itu lebih ke infrastruktur untuk aplikasinya. Aplikasi itunya gitu. Jadi sebenarnya Sispek ini masih ada harus yang diperbarui, terus kemudian juga harus banyak sosialisasi juga ke masyarakat. Bagaimana caranya mungkin yang sudah tahu bagaimana teknologi akan mudah, tapi yang belum tahu tentang teknologi mungkin itu akan terasa sulit. Padahal itu sebenarnya untuk memudahkan masyarakat. Berarti terus dievaluasi. Betul. Terus dievaluasi untuk kemajuan atau untuk jadinya kemudahan masyarakat. Siap. Nih terakhir, sebenarnya kan apa yang profesi ibu kan menurut saya sangat berat karena pelayanan, menghadapi berbagai macam karakter masyarakat, bagaimana mengatur pemberdayaannya, bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bagaimana mengolah UMKM, itu sangat banyak. Nah menurut saya kan itu sesuatu yang jenuh, capek, bahkan menjadi beban. Nah apa sih motivasi ibu? Nah hingga ibu tuh mau terlibat di desa? Jadi motivasi saya di desa itu sama seperti prinsip saya, Kak. Satu itu bisa bermanfaat untuk semua orang. Tapi bukan dimanfaatkan ya kan? Bermanfaat untuk semua orang gitu kan. Jadi ya apapun yang saya bisa lakukan. Sebentar. Ini bagus nih. Jadi motivasinya adalah bagaimana bisa bermanfaat untuk semua orang. Nah tadi, tapi jangan dimanfaatkan. Kalau saya bukan. Selama saya bisa bermanfaat, silahkan manfaatkan saya. Kenapa? Karena kan harus saling memanfaatkan. Karena prinsipnya di antara satu dengan yang lain kan saling memanfaatkan. Tapi ini luar biasa nih, bagaimana bisa bermanfaat untuk banyak orang. Tepuk tangan dulu dong.
Nah, jadi akhirnya ini sebenarnya masih banyak nih yang saya gali. Ya. Saya ingin tanya bagaimana sih kalau menghadapi orang dikasih program tapi dia tidak mau. Bagaimana sih ini ingin memberikan bantuan kepada kelompok tapi kelompoknya misalkan kan banyak tuh kelompoknya tapi misalkan di bawahnya beda paham. Betul. Kan banyak yang harus saya tanyakan. Betul. Nanti solusinya seperti apa ini Pak? Nah, cuman nih waktunya nih. Ya. Kalau ngomongin pemberdayaan tidak hanya cukup beberapa menit. Harus berhari-hari. Ya, nanti kita undang lagi dan biar teman-teman di luar sana penasaran. Siap. Dan sebelum kita closing jangan lupa subscribe dulu. Ya, dengan mensubscribe channel ini berarti Anda mendukung kemajuan program kita. Dengan mendukung program kita berarti mendukung kemajuan bangsa. Kenapa? Karena bangun desa, bangun Indonesia. Ya, sebenarnya masih banyak ya yang ingin ditanyakan, namun waktulah yang akan memisahkan kita. Ya. Dan sebelum Ibu pamit, dan mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu kembali. Harus. Ya, ini kayaknya maksa nih ingin jadi narasumber lagi. Siap, harus, nanti karena kita, masih banyak yang harus perlu diceritakan. karena masih banyak, boleh saya kasih kesempatan closing statement terakhir. Apa ya? Ya boleh bebas, mau pantun kayak mau apapun. Oke. Ada telolet. Yo. Ya, kalau sebenarnya kalau kata-kata mutiara mungkin kalau secara pribadi saya nih ya, jadilah seperti Desa Kertawang. Jadi karena apa? Karena di Desa Kertawang itu sebenarnya banyak mutiaranya. Nah itu kata-kata mutiaranya gitu kan. Jadi Desa Kertawang ini banyak mutiaranya yang ada di Desa Kertawang. Jadi maksudnya Desa Kertawang itu luar biasa. Nah kalau saya mungkin lebih ke harapan kedepannya ya. Ya benar nih, ini harus diundang lagi nih. Ini harus diundang lagi nih, masih banyak tuh lihat. Ya, jadi harapannya buat Desa Kertawangi, khususnya mungkin sekarang Kepala Desa, Bapak Yanto Bin Surya, saya berharap kedepannya tetap menciptakan inovasi-inovasi untuk Desa Kertawangi. Luar biasa. Jadi jangan hanya stop dengan beberapa inovasi yang telah diciptakan sekarang, tetapi tambah lagi gitu kan. Dengan adanya inovasi juga kita sebagai perangkat desa tentunya itu menjadi satu semangat, satu pengetahuan yang baru, motivasi yang baru. Luar biasa nih. Dan akhirnya saya pun sebagai host di sini, udah tugasnya sebagai pelayanan, memikirkan kesejahteraan tentang UMKM-nya dan yang lainnya. Ini masih nantang lagi inovasi, luar biasa. Akhirnya ingin saya sampaikan, seberapa berat tugas yang kita dapatkan pada saat di hati kita tertanam niat untuk bermanfaat, maka tidak akan jadi beban semua itu. Saya Setip Ewon, salam lestari. Sora Kertawangi, bangun desa, bangun Indonesia. Terima kasih Ibu. Sora Kertawangi.